Cantik banget sih ketemu di sini. Kamu juga sayang. Kendut tapi dugong nih. Enggak. Jangan gitu. Cantik. Semangat habis ini glow up. Ya? Thank you Kak Del. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Mas DU. Dan kali ini ada update terbaru, kalian harus tahu ya. Gimana selengkapnya, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk lanjut langsung ya. Let's go. Kita dengerin guys. Nih menarik sekali. Saya bukan kuasa hukum dari RK. Saya bukan kuasa hukum dari Lisa. Saya hanya memberikan wawasan saya secara normatif hukumnya. Pertama, secara pidana tidak bisa dilibatkan polisi untuk memaksa si cowok melakukan tes DNA karena hubungan mau sama mau. Tidak ada aspek pidananya. Jadi satu-satunya adalah kalau mau sama mau untuk melakukan tes DNA, atau si cewek mengajukan gugatan ke pengadilan perdata memerintahkan si cowok untuk melakukan tes DNA. Itu pun harus pintar bikin gugatan, karena kalau putusan pengadilan hanya memerintahkan untuk melakukan tes DNA, itu putusan perdata bisa tidak dilaksanakan. Jadi kalau mau di gugatan perdata, si cewek itu menggugat mengatakan memerintahkan untuk melakukan tes DNA, dan sekaligus pengadilan memerintahkan untuk membayar denda misalnya 1 miliar apabila per hari apabila tidak dilaksanakan isi putusan. Itu kalau ada dalam surat gugatan. Okay? Jadi ada dua jenis surat gugatan. Surat gugatan pertama, surat gugatan untuk dari si cewek untuk mengatakan bahwa si cowok adalah bapak biologisnya. Itu nggak bisa. Itu karena belum ada tes DNA. Ya, jadi gugatan untuk menyatakan agar si cowok adalah bapak biologisnya itu nggak bisa karena belum ada tes DNA. Jadi satu-satunya adalah jenis gugatan kedua, yaitu menggugat si cowok di pengadilan dan meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah tes DNA. Itu pun harus ada embel-embelnya, yaitu dengan catatan kalau tidak mau tes DNA didenda 1 miliar sehari. Itu tergantung isi surat gugatan. Ya, jadi itulah aku pernah ngomong itu kisi-kisinya langsung 2 hari kemarin. Saya lihat di video pengacara RK sudah ngomong, kami tidak mau melakukan tes DNA kecuali atas perintah pengadilan. Berarti dia sudah menyimak analisa hukum saya. Jadi mereka bertahan karena mereka tahu susah mendapatkan perintah pengadilan untuk tes DNA. Mereka tahu itu. Makanya dia bilang, kecuali ada perintah pengadilan baru saya mau. Oke? Nah, di satu pihak bagi si cowok, kalau dia masih mau berkarir politik, maka kasus ini harus segera dihentikan. Oke? Kalau si cewek pintar, ya kalau si cewek smart ya, dia gugat agar terus-terusan jadi viral. Ya, kalau itu terus-terusan viral, si cowok kan pusing dia. Kalau masih berharap jabatan politik kan ini harus segera berdamai gitu loh, ya. Jadi tergantung. Jadi dua-duanya punya negatif positifnya, ya. Kalau si cowok tidak peduli lagi terhadap publikasi, ya udah bertahan aja. Pokoknya saya tidak mau tes DNA kecuali atas perintah pengadilan. Ya, karena apa? Dia tahu untuk mendapatkan itu susah dan lama. Apa sih Bang yang membuat pengadilan susah? Ya, karena perkara perdata kita lama ke negeri. Kalau kalah banding, kalah banding kasasi, kalah kasasi PK. Jadi hanya untuk mendapatkan perintah tes DNA sudah 4 tahun. Menempuh proses pengadilan negeri pengadilan tinggi PK. Iya harus sama, nggak ada bedanya ya. Nah, sesudah itu menang, baru dilakukan tes DNA, ya. Sesudah dilakukan tes DNA, kalau terbukti baru gugat lagi uang ganti rugi dan nafkah. Kan lama, 4 tahun lagi, gitu loh. Nah, jadi tergantung. Jadi sekarang tergantung kepada masing-masing maunya apa. Kalau si cowok nggak peduli lagi terhadap publikasi, ya udah santai aja terus. Tunggu perintah pengadilan, nggak akan dapat, gitu loh. Jadi nggak terlalu
mungkin bang, mungkin saran buat si cewek seperti apa buat PRK? Saya nggak mau kasih saran. Saya kan bukan pengacaranya, jangan dong, nggak boleh. Ya, saya hanya terserah pengacaranya loh untuk nangkap. Makanya saya pernah ngomong di Instagram saya, kalau si istri yang sah, ya bisa juga pakai strategi, ya bikin deal sama suami. Suamiku yang ganteng maha setia, aku laporin kau perzinahan ya, agar si cewek jadi tersangka. Kau juga jadi tersangka suamiku. Ya tapi kan si cewek kan ada kemungkinan jadi nyerah. Ya daripada di sidang dihukum penjara, dia kan nggak tahu bahwa bakal dicabut, ya kan? Dia kan nggak tahu kan? Nah itu, jadi kalau si istri saya gitu, cuma bahayanya tes DNA bagi si suami dan bagi istri saya adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Kalau terbukti tes DNA bahwa cocok dengan ayah biologisnya, maka berhak warisan. Itu loh, istri saya mana mau, anak saya mana mau. Pun di luar pernikahan? Hah? Pun di luar pernikahan? Di luar pernikahan itu kasusnya Mensesnek Murdiono dan penyanyi dangdut yang di Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan anak yang dia lahir di luar perkawinan asal bisa dibuktikan DNA-nya berhak warisan. Bang, tapi kan sekarang malah jadi berbalik, pihaknya RK katanya mau melaporkan LM atas untuk melapor. Kalau RK melaporkan pencemaran nama baik, berarti dia harus siap dilakukan tes DNA. Mau dia? Mau nggak dia? Berarti kan lari ke arah pidana kan? Ya, polisi nanti akan memerintahkan. Oke, kalau kau memang tidak benar nama kau dicemarkan, buktikan. Tes DNA, mana mau dia? Berarti tidak serta-merta dilaporin begitu tanpa harus tes DNA? Nggak harus, tes DNA. Perlu pembuktian. Pembuktiannya seperti itu ya Bang? Perlu pembuktian. Kan polisi kan berhak mencari kebenaran material, kebenaran sebenar-benarnya. Jadi dia berhak memerintahkan, oke, untuk membuktikan bahwa nama kau tidak dicemarkan, ayo tes DNA. Habis deh. Karena berkalinya itu rentang waktu pertemuan mereka sama kelahiran anaknya itu nggak sampai 9 bulan Bang? Nggak ada kaitan apapun, ya itu soal bagaimana masa lalu, apapun yang terjadi itu tidak bisa dipakai alasan untuk membuktikan apakah ayahnya atau tidak. Satu-satunya di mata hukum itu harus tes DNA, itu aja deh, harus tes DNA. Banyak juga orang lahir prematur 6 bulan lahir, ya kan, banyak. Jadi satu-satunya di mata hukum harus tes DNA. Makanya kalau si cewek langsung gugat untuk menyatakan bahwa kamu adalah ayah biologis, kasih nafkah, kasih ganti rugi, itu bakal ditolak karena mana buktinya bahwa dia ayahnya. Gitu loh. Kalau chattingan gua ada 1000 tiap hari sama cewek. Apa itu membuktikan bahwa aku ayahnya kalau dia hamil? Apakah tidak mau membantu LM dalam kasus hukum ini Bang? Apa? Membantu LM? Enggak, saya nggak mau bantu siapapun. Kemarin kan udah ada Bang Sunan, tapi kan dia akhirnya nggak jadi gitu Bang. Siapa? Bang Sunan. Kenapa? Hampir jadi pengacaranya LM, cuman kan nggak jadi. Nah sendirian nih gitu, Abang ada rencana? Saya kelasnya perkara-perkara besar. Karena saya udah terlalu senior. Biarkanlah junior saya seperti si Sunan. Junior itu kan junior saya banget itu. Aduh, udahlah. Makanya saya bilang sama Sunan, banyak belajar dari Apong Hotman Paris, Koko Hotman Paris, Opung Hotman Paris. Ya, dulu Sunan itu waktu masih kuliah dia suka ngaku sendiri, dia suka pakai jas di lemari kaca bergaya. Cita-citanya seperti Hotman Paris gitu. Walaupun sekarang dia nggak suka mampu. Saya bukan kuasa hukum dari RK. Saya Besti, aduh, aing boleh nang ya. Udah lihat press conference. Lihat dulu ke. Etanya si abang lawyer ditegang. Buat nanti tersangka terselau gitu. Aneh aku mah ya. Kan kalau si hotel Windam Palembang mas sudah aku pecahkan ya. Teka-teki silang itu sudah aku pecahkan sebelum mereka press conference. Cuma kan setelah ada fakta baru ya, sebetulnya bukan dari Palembang gitu, ada yang sebelumnya, tapi sesuai perkiraan BMKG gitu tah yang pernah saya sampaikan. Pokoknya ya, yang tahu kenyataannya pasti ingin tertawa. Sesuai perkiraan BMKG.
Sepertinya dia takut kalau uang yang tersalurkan itu dikait-kaitkan dengan kasus betul ya. Terus nanti kalau aliran dananya nyampe ke sana, itu semua harus dikembalikan alias disita. Disita tetah mun gitu. Ai uang perlendiran disita tesinya aku mah nanya ini mah. Kalau misalnya aku sebagai itu, terus aku bayar pakai duit yang begitu, ya hasil nggak jelas gitu ya, ada pasti bukan dari gaji atau uang kenakalan mah ya kan. Ai eta terus disita tuh atau lendirna dibalikin gitu. Bener dah. Coba aya aset sih ya. Siga namanya hasil konsultasi. Takut si aset itu diambil kata aku mah. Aku mah ya kalau jadi si bapak, gak bakalan aku mah mau tes DNA, biarin aja. Kagok goreng. Bahasa Indonesia. Kalau aku jadi si bapak ya, aku mah nanggung nama jelek, biarin aja. Atau ya jujur sekalian. Jadi kalau balangsak ya, balangsak semuanya gitu, nanggung ya. Yang itu sudah menghancurkan nama ya, hancurkan sekalian, diambil semua yang sudah diberikan ya atas nama kepentingan rakyat gitu. Ya bener sih ya. Ini mah pesan ya kepada Lisa ya. Dear Lisa, anjir, Dear Lisa, please deh. Ini mah pesan aja ya buat wanita-wanita di sana yang satu profesi sama si neneng itu. Jangan kamu tiru kelakuannya ya, dengerin. Kalau kamu mau ublag-ublagan ya ngublag aja ya. Jangan mau tukeran lapak sama nyonya, jangan ya. Kalau sudah kamu punya profesi kayak gitu ya profesional. Karena ya kalau kamu kemudian in the name of anak ya, atas nama anak kamu mempublish ini koar-koar apalagi sampai ke media, kamu tahu apa yang terjadi? Itu laki-laki makin enak sama kamu. Keluarganya udah pasti makin enak. Terus anak kamu jadi korban, namanya jadi jelek. Semua orang akan ingat segitu namanya terpampang ya tuh anak, bawa nama ibunya itu, nama anaknya itu. Berita tidak akan pernah hilang dari media ya. Dia akan dibully di sekolahnya, kasihan. Udah gitu, kamu juga namanya udah jelek. Mau kamu operasi sampai ke ujung dunia ya, sampai diketok magic sana sini juga. Berapa lama bertahan kecantikanmu? Di atas yang cantik masih ada yang lebih cantik. Kamu akan menua seiring waktu. Gak ada lagi yang mau pakai kamu, percaya sama aku. Kamu jualan sehebat apapun, gak ada yang mau pakai kamu. Semuanya takut. Itu laki-laki yang tadinya tertarik untuk memakai jasamu, itu tidak akan mau lagi karena dia takut kamu tiba-tiba ya teknik kamu buntingin, kemudian kamu memeras. Ingat bahwa di atas yang cantik masih ada yang lebih cantik, di atas yang seksi masih ada yang lebih seksi, di atas yang menarik masih ada yang lebih menarik lagi. Kamu sekarang mungkin lagi naik di atas daun ya, apalagi baru verified ya. Tapi ingat, di atas kasus kamu ada juga kasus yang lebih heboh, nanti kamu dilupakan. Setelah dilupakan apa? Emang masih ada yang endorse? Emang kamu yakin itu produk-produk masih mau endorse kamu? Sampai kapan? 6 bulan ke depan. Setelah itu apa? Hidup kamu pusing abis itu ya. Yang mau endorse juga mikir, karena barangnya juga tidak ada yang mau beli, di endorsein sama ublag. Siapa tuh yang mau beli kecuali ublag lagi? Bener gak? Ada orang waras kayak aku, wanita normal di seluruh dunia seperti teman-teman aku, tidak akan mau membeli barang yang dipromokan oleh ublag ya. Ingat, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Masa kamu bisa berakhir dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sekarang boleh kamu sombong, merasa di atas angin ya, karena banyak teman-teman kamu yang pansos kemudian ikut-ikutan ngebela kamu, padahal udah jelas kamu salah. Si laki salah, tapi kamu juga salah. Cuma saya pertanyaan satu lagi, kenapa kamu tetap ngomongnya Palembang? Basi Palembang. Bulan-bulan sebelumnya dong. Takut ya, yang 130 juta sebulan kebongkar. Nanti disuruh ngembaliin. Aku tunduh ya, mau tidur dulu. Besti, jangan lupa dilihat dulu Kak. Itu press conference-nya, dimana para pengacaranya itu begitu tegang, nggak slow mukanya. Kayak cuma di sini aja yang kita slow-slow ya, sampai ketawa-ketawa. Itu menit hargang. Udah dulu ya Besti, asa tunduk tidur dulu lah ya. Part 3 acan, bis aya press conference. Nanti ya part 3 ya. Bye bye. Besti.
3 hari menginap ya bersama RK 3 hari menginap. Dan setelah pertemuan tersebut mereka makin intens hubungannya. Selanjutnya selama 2 minggu setelah pertemuan tersebut dikabarkan bahwa klien kami ini hamil, mengandung. Nah, selanjutnya klien kami itu berkomunikasi kembali dengan RK. Setelah berkomunikasi dengan RK, ditanggung-jawabilah untuk diberikan nafkah, diberikan biaya itu dari awal mengandung sampai lahiran anak, dan sampai sekarang juga dibiayai, tapi 8 bulan terakhir dari hari ini itu biayanya sudah di stop. Minta pertanggungjawaban komitmennya dengan RK. Itu kan mau video-video yang lain kan hanya menunjukkan klien kami aja. Setiap orang kan punya aib masing-masing. Akhirnya suaminya tidak mau berikut campur dengan permasalahan ini karena ini internal masalahnya LM sendiri. Ya. Okay. Yang tidak ada kapasitasnya dia berbicara sebagai apa, itu kita akan mengambil langkah hukum. Kalau masalah benar atau enggaknya kan ya teknis lah itu. Kalau saya sih itu aja sih. Karena itu kan pembuktiannya ada prosedur aja. Prosedur itu nanti akan kita itu yang akan kita jalankan ke depan. Baik itu perdata kah, atau itu pidana kah? Yang jelas kan ada prosesnya. Bang, jadi apa sih Bang yang dituntut dari seorang Lisa Mariana kepada RK sendiri? Nggak ada sih, cuma komitmen dari awal aja seperti apa. Apa komitmennya Bang? Internal mereka sendiri yang tahu. Yang pasti kan ketika ada suatu hubungan, ya pertanggungjawaban itu aja sih. Jadi prinsipnya gini, ini fundamental juga. Sampai kan kita bingung kuasa hukum Lisa itu siapa? Ya. Jadi hari ini juga kami klarifikasi bahwa kami dengan tim ada Johan, ada Daniel Nababat, dengan John Boy Nababat, dengan saya Marcus Nababat, secara resmi telah ditunjuk oleh Lisa. Ya. Yang asli bisa tanda tangan. Jadi kami yang berhak mewakili Lisa, baik itu dengan upaya hukum ataupun nanti hak jawab atas media online atau apapun. Jadi biar clear bahwa kami kuasa hukumnya. Dan mungkin sedikit kita akan ceritakan kronologis singkat-singkat aja dengan rekan Pak Daniel coba. Ya. Untuk hari ini kami mau menyampaikan bahwa awal komunikasinya klien kami LM itu dengan saudara RK itu di bulan Mei 2021. Selanjutnya mereka ada awal pertemuan klien kami dengan RK itu pada bulan Juni 2021 di Hotel Windham Palembang. Dan di sana itu klien kami itu hadir selama 3 hari menginap ya bersama RK 3 hari menginap. Dan setelah pertemuan tersebut mereka makin intens hubungannya. Selanjutnya selama 2 minggu setelah pertemuan tersebut dikabarkan bahwa klien kami ini hamil, mengandung. Nah, selanjutnya klien kami itu berkomunikasi kembali dengan RK. Setelah berkomunikasi dengan RK, ditanggung-jawabilah untuk diberikan nafkah, diberikan biaya itu dari awal mengandung sampai lahiran anak, dan sampai sekarang juga dibiayai, tapi 8 bulan terakhir dari hari ini itu biayanya sudah di stop, gitu. Dan perlu teman-teman ketahui, tidak mungkin klien kami ini sampai membluak ke media kalau memang tidak ada yang dirugikan untuk dia, kayak gitu loh. Ini bukan ada unsur politik, bukan ada unsur seperti apapun, karena ini hanya murni untuk meminta pertanggungjawaban, ya kan? Kalau memang klien kami memang dari dulu pengen membongkar kasus ini, kenapa tidak waktu Pak RK itu sedang menjabat, itu lebih enak menggorengnya, ya kan? Ini kan sebelumnya kan sudah selesai menjabat Pak RK, baru dibilang sekarang hanya hubungan pribadi mereka, menjalankan komitmennya seperti apa, kan seperti itu. Bang, berarti histori awal mereka kenal itu urusan bisnis Bang? Seperti itu nggak? Enggak ya? Kenalan biasa aja karena ada event. Kenalan biasa, dan awalnya juga Pak RK yang memulai komunikasi di awal chatnya. Nanti kalau mau tahu bukti-buktinya, itu kalau upaya hukum lebih lanjut atau seperti apa, nanti dari pihak klien kami. Karena dari klien kami hari ini, kita baru mendapatkan surat kuasa ini kan tanggal 27 Maret 2025 ini ya. Jadi masih langkah awal seperti ini. Untuk ke depan seperti tes DNA atau ada upaya hukum lainnya itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Karena Pak RK sendiri juga kalau nggak salah baru menuju kuasa hukum yang baru ya. Kuasa hukum yang baru kan ya?
Ya nggak tahu, kayaknya Baru ya? Nggak ngerti juga. Karena saya baru lihat tadi di Instagramnya kan begitu. Begitu. Tahun berapa sih bang awal mula mereka kenal bang? Kalau boleh tahu abang si Alisa sendiri cerita ke abang gitu. Tahun berapa? Iya kira-kira gitu. Awalnya itu di bulan Mei 2021. Awal mula mereka kenal bang ya? Iya, komunikasi awal tuh bulan Mei 2021. Dari bulan Julinya awal mereka pertama kali ketemu. Gitu, bulan Juni 2021 ya. Gitu, pertemuan di hotel. Bang katanya ada yang mengenalkan bang Lisa dengan RK, bener gak bang? Orang model juga itu gimana tuh bang? Kalau itu sih nggak begitu simpang siur ya. Itu mungkin Iya. pribadi mereka sendiri bagaimana cara perkenalannya kita nggak lebih ke dalam ke sana. Bang, untuk bang ini kan kerja. Masalahnya gini, itu personal ya bang antara mereka. Cuma masalahnya apa yang diucapkan itu kan menjadi menyudutkan. Menjudutkan apa Mbak nih? Lisa pastinya. Gitu. Nah, berita juga kan semua mengarah ke Lisa yang tidak baik gitu. Langkah abang ini ketika mereka bilang kemarin kan, ayo kita DNA gitu kan. Pihak abang gimana menghadapi tantangan ini bang? Dan berita lain semua menyudutkan pastinya. Kalau kita pasti akan mengambil langkah hukum demi kepentingan klien kita, termasuk orang yang mengklaim ataupun yang memberitakan berita yang tidak ada bukti objeknya dengan jelas, yang tidak ada kapasitasnya dia berbicara sebagai apa, itu kita akan mengambil langkah hukum, gitu. Karena kan sekarang udah konsumsi media nih, banyak yang A, B, C dari semua segala macam yang tidak ada kepentingannya. Saya nggak ngerti tujuan mereka apa. Tapi kalau itu kita dari tim sudah menyiapkan untuk langkah hukum ke depan. Oke, seperti apa langkah-langkahnya? Karena ini kan sudah lagi pencemaran nama baik, ya kan, ITE juga, gitu kan. Terus Segala upaya akan kita lakukan. Baik itu perdata, baik itu pidana. Karena itu kan juga kan akan linear juga, bisa tes DNA ataupun ya seperti lawyernya Pak RK bilang, atau misalkan tanpa upaya hukum pun ya nggak masalah juga. Cuman kan kita belum tahu teknisnya ke depan seperti apa. Oke, mohon maaf dulu nih bang sebelumnya. Ini kan beredar lagi video kabarnya ya bang, juga kabarnya video dewasa yang terucap dari pihak sebelah, netizen dan segala macam. Seperti apa bang? Kita akan melaporkan orang tersebut. Siapa yang menyebarkan itu kan jelas ada di peraturan undang-undangnya. Itu aja sih. Cuman kita lagi cari nih siapa gitu. Kapasitas dia apa? Itu aja sih. Kepentingan dia apa? Bang RK kan menyangkal baru hanya pertama ketemu sekali ketemu bang. Tapi abang bilang katanya nginap di hotel 3 hari. Abang mau punya bukti? Terus berapa bang? Bang ada bukti otentik. Pasti. Kita pasti ada. Otentik itu. Ada bukti otentik. Tadi abang juga menyinggung masalah RK memberikan nafkah bang. Boleh dikasih tahu bang, nafkah per bulan yang Lisa dapatkan? Oh, kalau itu internalnya dari klien kami juga tidak menanyakan secara detailnya, tapi ada beberapa yang ditransfer jumlah uang seperti itu. Untuk terakhir kalinya mungkin teknis ya nanti ya. Kalau misalkan ini akan lanjut dalam, kami akan lebih detail untuk otentiknya. Berarti nafkah itu dari setelah hamil atau tadi? Dari sebelum. Iya. Hubungan mereka ini kan kalau dibilang intens ya, kalian sendiri lah yang menggambarkan seperti apa ya. Nah, seperti itu ya. Lagi bang. Lagi. Bang, untuk masalah tes DNA bang, tadi maaf. Tadi udah kita jawab. Tadi udah kita jawab. Ada prosedurnya semua. Udah kita jawab. Jadi nggak bisa kita jawab kan saya bilang tes DNA ini tuh bukan yang ini. Next aja deh. Next question. Lagi, yuk. Lupa sebenarnya, ya udah. Thank you ya. Balik pengetahuan istri misalnya berarti gitu. Ya enggak lah, nggak mungkin lah. Ini kan suatu aib, nggak mungkin ditahu sampai keluarga besar. Ya sih. Sejak kapan bang hubungannya itu? Dari komunikasinya dari bulan Mei sih. Dari bulan Mei. Bulan Mei sampai independen seterusnya sampai ya kejadian ini aja. Tahun kemarin 2024 ya? Iya. 2021 bukan 2024, 2021. Itu yang mengenalkan memang dari LM sendiri mendm Pak RK atau mungkin? Kalau teknis yang mengenalkan hanya mereka yang tahu, karena saya nggak kita juga kan sebagai kuasa hukum nggak ada batasnya. Ngapain kita bertanya yang bukan kapasitas kita. Oke, tentang dikenalin katanya LM sempat bilang yang kenalin itu Ayu Aulia bang, model juga gitu. Nah, kita pasti itu nggak jelas. Kenapa? Karena saya bilang kan dengan momen ini udah menjadi opini publik, banyak yang hal yang nggak kepentingan tuh ikut gitu, itu aja sih.
Dan kita pasti akan ambil langkah hukum ke depannya untuk kepentingan klien kita. Kalau untuk kehamilan Lisa sendiri kapan Bang? Kenapa? Ada tahu kalau itu hamil gitu Bang? Oh ini, nanti rekan saya yang jawab. Oke. Kalau untuk kehamilannya itu setelah mereka bertemu di hotel selama 3 hari, 2 minggu setelah itu Lisa mengabarkan ya kepada RK kalau dia lagi hamil. Nah, untuk anaknya itu lahir di 26 Januari tahun 2022 ya, dengan usia kehamilan itu 37 minggu, jadi agak prematur ya, daripada normal. Begitu. Nah, berarti bisa dibilang itu pas yang di hotel itu pas bulan apa itu Bang? Di hotel itu di bulan Juni 2021. Kan kalau menghitung dari HP kehamilan sendiri kan Bang jaraknya agak ini nih Bang nih, simpang siur nih Bang, seperti ya, apa? 37 minggu. 37 minggu. Dia lebih dulu lahiran ya. Seperti itu. Ini dari LM sendiri memang benar berarti anaknya itu tuh dari sama Pak RK gitu Bang? Ya, menurut pengakuan dari klien kami seperti itu. Tapi kan gini, dari klien kami ini kan namanya perempuan ya. Saat ada laki-laki dia tidak bertanggung jawab untuk anaknya, kan dan kalau kayak kasus kayak begini kan biasanya pihak perempuan yang dirugikan kan. Sedangkan Pak RK juga udah punya pernikahan yang sah kan. Kan pasti mereka dalam hubungannya punya komitmen lebih dulu kan. Nah, seperti itu. Hanya pertanggungjawaban komitmen sebagai laki-laki aja. Komitmen sebagai laki-laki aja yang dipertanggungjawabkan itu aja. Tapi sebelumnya komitmennya seperti apa mereka berdua ini Bang? Nah itu mereka yang tahu, dan itu nanti mungkin kalau ada langkah hukum ke depan kami akan lebih detail lagi mungkin seperti itu. Karena untuk hari ini kan kita kan untuk merilis bahwa kami kuasa hukum yang ditunjuk oleh saudara Lisa. Ya kan kalau netizen juga bilang kan katanya sebelum kenal dekat sama Pak RK yang di hotel itu kan katanya sudah hamil katanya dugaan ya Bang dari LM sendiri itu Bang. Itu gimana? Ya nanti ada pembuktian lebih lanjut yang seperti itu kan. Itu kan nggak apa-apa lah, namanya komentar-komentar itu kan opini itu kan bisa bebas untuk opini bebas. Tapi kan nanti kan ada pembuktian lebih lanjut. Kan logika berpikirnya tidak mungkin orang bisa berani memblok ke media kalau tidak punya bukti yang otentik, kan begitu kan ya. Terkait ada video, maaf ya Bang, video susur yang diduga LM dengan seorang laki-laki yang bertato itu seperti apa tuh Bang katanya Bang? Walaupun ada video itu mau benar atau tidak kan itu di luar dari kasus ini kan. Kan begitu. Mau ada video 1000 video pun nggak masalah. Yang penting kan kasus ini kan kita fokus pada klien kami minta pertanggungjawaban komitmennya dengan RK. Itu kan mau video-video yang lain kan hanya menunjukkan klien kami aja. Setiap orang kan punya aib masing-masing kan seperti itu. Untuk tuntutan dari LM sendiri kepada RK apa aja sih Bang mungkin Bang? Untuk tuntutan sampai saat ini nanti kami akan diskusikan lebih lanjut pada klien, karena klien kami juga belum sampai saat ini kan masih shock dengan pemberitaan media kan juga luas kan, pasti kemana-mana kan dia juga pasti dikejar wartawan juga kan. Jadi lagi masih nanti ada waktunya kok untuk LM untuk speak up di publik itu ada. Yang membuat LM akhirnya speak up dari kelahiran anaknya Januari kan ada senggang waktu Bang ya. Kenapa baru ngomong sekarang nih Bang? Komunikasi. Oke, itu kan di Januari 2022 ya untuk kelahirannya. Itu dinafkahi kok. Nah, putus nafkah itu dari sini 8 bulan mundur ke belakang ini. Baru tidak nafkahi lagi. Dengan RK menafkahi berarti bisa dibilang dia mengiyakan bahwa itu hasil dari mereka berdua apa gimana Bang? Iya. Menilai sendiri. Penilaian tersendiri kan, untuk seperti itu penilaian tersendiri. Itu ya. Sama satu lagi saya mau tegas saja nih. Ini tidak ada agenda politik maupun ditunggangi politik. Murni hubungan pribadi dan murni klien kami ingin mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, itu aja sih. Biar nggak ada opini opini simpang siur malam. Kami juga sedang mempersiapkan proses hukum, baik itu perdata maupun itu pidana. Kita patuhi prosedurnya, mau tes DNA atau apapun nanti yang berlaku sesuai hukum acaranya kita akan tempuh, dan kita gentle dan kita siapkan bukti otentik. Siap. Kita siap fight. Dari bukti pertemuan. Proses hukumnya itu berlaku untuk 2 orang ya, Bang? Atau untuk siapapun yang kan ada RK, ada AA. Banyak. Jadi gini, balik lagi, pihak RK mau melakukan upaya hukum itu mereka haknya secara konstitusi. Balik lagi ke kami juga, untuk Lisa juga mempunyai hak untuk
melakukan upaya hukum, baik pun itu perdata maupun pidana. Jadi kedua belah pihak berhak untuk mendapatkan terhadap siapapun. Jadi tapi kami menyambung itikat baik. Ada lawyer, statementnya lawyer dari PRK menyampaikan, saya mau tes DNA atas perintah laporan polisian ataupun penetapan pengadilan atau kesepakatan bersama kedua belah pihak, yaitu dari pihaknya si RK dan si LM. Jadi mungkin sementara cukup dulu, atau ada rekan mau namanya coba rekan Tuhan kayaknya tadi mau namanya. Kayaknya tadi kan udah Begini bang, ada pertemuan ada pertemuan nggak sih RK sama LM selama pas mengandungnya LM bang? Nanti teknis. Itu teknis itu soal itu. Udah sempat nemuin anaknya bang? Saat LM menemui abang sebagai kuasa hukum didampingi suami bang? Dampingin keluarga besar semua dengan ini. Semua. Berarti suami ikut mendukung. Iya. Sampai intinya suaminya tidak mau berikut campur dengan permasalahan ini karena ini internal masalahnya LM sendiri. Oke. Tapi RK sempat nemuin anaknya bang? Duga anaknya ini bang? Teknis itu nanti. Kita akan buka semua teman-teman ya. Ada momennya nanti kita berbicara untuk pendidikan lagi. Tentang tes DNA sendiri siap nggak sih bang? Tadi saya udah jawab. Kan tadi udah dijawab. Kita siap. Mau upaya hukum perdata mau pidana siap. Di dalam upaya hukum perdata pidana kita siap ada tes DNA. Bang, gini bang, dari pihak AA sendiri kan Ayu Auliani bang, dia sempat kan no comment. No comment kalau itu nggak penting itu. Itu bukan pembahasan kita. Itu untuk bukan ranah di sini. Ada lagi next. Tentang satu lagi bang, tentang VN itu bang, diduga katanya VN RK sama LM sendiri adanya tersebar suara VN bang, voice note. Tadi itu udah dibilang muak, itu udah titik itu bukan. Udah. Pencerahan hukum dari Orchard Road Singapura pindah dari Kelapa Gading Permai. Skandal hubungan intim yang viral mantan pejabat dengan seorang wanita. Perkembangan terakhir beredar video di medsos di mana ada suara si cewek mengancam kalau kamu tidak kasih 2,5 miliar, saya akan spill out bukti-bukti tambahan, bukti-bukti lain. Pertanyaannya, untuk apa lagi bukti-bukti tambahan tentang hubungan tersebut? Toh juga publik sudah percaya bahwa memang hubungan itu ada. Publik sudah percaya bahwa hubungan itu ada. Jadi sudah menemui jalan buntu si cewek untuk mendapatkan uang 2,5 M tersebut, sekalipun diajukan di spill out bukti-bukti tambahan, ya, sekalipun diajukan bukti tambahan. Karena publik sudah keburu percaya, satu-satunya adalah si cewek harus mulai berpikir untuk melangkah strategi berikutnya. Masalahnya buntu, mau gugat perdata, tidak ada bukti DNA. Karena tanpa bukti DNA tidak bisa menuntut nafkah dan ganti rugi. Ya, karena bisa saja hubungan intim mereka itu ada, tapi kan itu tidak jaminan bahwa si anak itu adalah, bahwa si bapak itu adalah ayah dari anak tersebut. Bisa-bisa ada cowok lain. Ya, sementara kalau laporan pidana juga nggak bisa. Karena hubungan mau sama mau. Jadi pidana buntu, perdata buntu, rezeki juga buntu. Karena apa? Cowok-cowok lain yang buaya darat atau buaya cinta nggak berani lagi sama si cewek itu, takut nanti di spill out lagi hubungan mereka. Jadi satu-satunya yang terbuka bagi si cewek ini secara hukum adalah gugat perdata, meminta pengadilan agar memerintahkan si cowok melakukan tes DNA. Dan kalau itu berhasil, harus ada juga di dalam gugatan, apabila tidak melaksanakan DNA maka dikenakan denda 1 miliar 1 hari. Itu baru efektif, ya. Tanpa ada denda dalam putusan pengadilan, maka perintah untuk melakukan DNA tidak ada artinya, karena putusan perdata tidak ada sanksi pidananya. Oke? Ini pelajaran bagi para buaya darat, buaya cinta. Otman Paris dari Singapura. Pencerahan hukum. Ya, oke guys ya, itu tadi update terbaru
dari kasus ini ya, semoga ini segera menemukan ini ya, jalan terbaik ya bagi masing-masing ya. Kita masih ada video-video menarik lainnya nanti di video berikutnya ya. Kita akan update. Kalian ikuti terus channel kami ya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.